Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiasari, Pendidikan Sejarah 2018 Universitas Riau. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran, yaitu saya akan mempraktekkan sebuah bagaimana mengajar di depan kelas. Sebelum saya menampilkan video saya kali ini, saya akan berterima kasih kepada dosen pengampu praktek pengajaran sejarah, Bapak Profesor Dr. Isjoni MSI. Baiklah, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita memasuki materi hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dulu menurut agama masing-masing. Ya, baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita belajar tentang sejarah. Di mana sejarah itu adalah peristiwa di masa lalu. Sekarang materi kita, Ibu akan membahas tentang hubungan manusia dan sejarah. Apa sih hubungan manusia dengan sejarah itu? Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan menjelaskan hubungan manusia dengan sejarah. Manusia itu adalah kita sendiri. Tanpa manusia, sejarah itu tidak akan ada. Kenapa? Karena manusia itu adalah menjelaskan peristiwa tentang manusia. Manusia merupakan makhluk hidup sosial sehingga manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Hubungan kerja antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing inilah yang kemudian melahirkan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa yang unik. Manusia dan sejarah memiliki suatu keterkaitan yang erat. Tanpa sejarah, patut dipertanyakan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang berpikir dan beraktivitas. Tanpa manusia, sejarah pun menjadi hampa. Alasannya, kenapa begitu? Tidak akan pernah terjadi sejarah kalau tidak ada manusia. Kenapa begitu? Karena manusia adalah objek serta subjek bagi sejarah tersebut. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Kenapa manusia dibilang beraktivitas dalam ruang dan waktu? Karena contohnya kita sekarang berada di dalam ruang, tempat. Ruang itu adalah tempat. Waktu itu adalah kapan peristiwa itu terjadi. Contohnya, pas kita tidur, pasti ada tempat kan? Yaitu tempatnya entah di ruang tamu, entah di kamar, itu adalah tempat. Dan waktunya contohnya di malam hari atau di siang hari. Selanjutnya ada bekerja. Bekerja kita membutuhkan tempat, serta kita ada waktu juga. Jadi, apabila dikaitkan dengan ilmu sejarah, aspek manusia dengan segala aktivitasnya, waktu dan ruang menjadi sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena manusia adalah pelaku peristiwa sejarah. Ruang merupakan tempat terjadi berbagai peristiwa sejarah tersebut. Sedangkan waktu adalah kapan peristiwa itu, sejarah itu terjadi. Nah, maka manusia beraktivitas dalam ruang dan waktu. Jadi dikaitkan dengan ilmu sejarah, jadi semuanya adalah peristiwa sejarah. Selanjutnya ada manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Kenapa begitu? Karena contohnya saja, kita sendiri saat lahir pasti kita akan belajar untuk berjalan, berbicara. Nah, itu tadi
adalah perubahan dan keberlanjutan hidup kita. Makanya kembali lagi ke pengertian sejarah yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Maka sejarah sendiri adalah sebuah proses perubahan. Di dalamnya terdapat proses-proses perubahan yang berkelanjutan. Dalam setiap proses perubahan selalu terdapat unsur yang sama, berulang, berbeda-beda, tunggal, serta unik. Dalam ilmu sejarah, proses keberlanjutan dipahami dengan mempengaruhi peristiwa sejarah lainnya. Nah, maka manusia itu hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, dan itu juga merupakan peristiwa sejarah. Selanjutnya adalah kehidupan masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu, di mana peristiwa masa lalu berkaitan erat dengan peristiwa setelahnya. Di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia pada masa sekarang merupakan produk dari perkembangan pada masa sebelumnya. Sedangkan banyak keadaan atau kecenderungan yang terjadi pada masa sekarang akan menentukan masa yang akan datang. Maka tersimpan masa lalu dan di masa yang akan datang tersimpan masa kini. Dengan demikian, sejarah atau kejadian masa lalu itu memuat penjelasan tentang apa-apa yang akan terjadi pada masa sekarang dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sejarah dapat digunakan sebagai modal bertindak di masa kini dan menjadi acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Nah, itu tadi materi-materi kita tentang manusia, hubungan manusia dan sejarah. Baiklah, itulah tadi anak-anak tentang materi kita hari ini adalah hubungan manusia dan sejarah. Baiklah, tadi kan Ibu telah menjelaskan materi-materi yang telah Ibu jelaskan tadi, dan Ibu akan memberikan sebuah tugas untuk kalian yang untuk dikerjakan. Oke? Nah, itu tadi video pembelajaran yang saya tampilkan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya juga belajar. Terima kasih.